Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Muwahhidin. Di sini kami ingin menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah manajemen keuangan, yaitu rasio keuangan PT Jasa Marga terbuka. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri Rania Fadila Ramadhani. Kemudian rekan saya. Saya Rizka Putri Andriani. Saya Claudia Insyira Sentar. Saya Muhammad Fadil Azim. Saya Siti Sarah Farhana. Selanjutnya di sini kami menganalisis PT Jasa Marga Tbk, itu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan jalan tol di Indonesia yang didirikan pada tahun 1978, di mana perusahaan ini memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas dan infrastruktur transportasi nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Rania. Di sini saya akan menjelaskan analisis dari vertical ratio income statement. Pada total pendapatan di 2021 sampai 2022 itu ada kenaikan tajam sebesar 9,52%. Di 2022 hingga 2023 itu ada kenaikan tajam juga sebesar 28,55%. Dan di 2023 sampai 2024 itu ada kenaikan sebesar 30,4%. Dari 21,318 juta menjadi 27.730 juta. Nah, selanjutnya ada pendapatan tol. Di 2021 sampai 2022 itu naik 15,44%. Dan di 2022 hingga 2023 itu naik sebesar 11,94%. Dan di 2023 hingga 2024 itu ada kenaikan sebesar 11,94%. Lalu ada pendapatan konstruksi. Di 2022 1 hingga 2022 pendapatan konstruksi turun 17,45%, mengindikasikan selesainya beberapa proyek konstruksi besar. Di 2022 hingga 2023 melonjak sebesar 105,94%, menunjukkan adanya percepatan penyelesaian. Dan di 2023 hingga 2024 itu naik sebesar 72,13%. Lalu ada beban pokok pendapatan. Tertinggi itu ada di 2023 hingga 2024, itu sebesar 45,3%. Selanjutnya ada laba bruto di 2021 hingga 2022. Karena kenaikan pendapatan lebih tinggi dari kenaikan BPP, laba bruto meningkat kuat sebesar 19,95%. Dan di 2022 hingga 2023, meskipun BPP naik lebih tinggi, laba bruto masih meningkat kuat sebesar 29,25%. Dan di 2023 hingga 2024, karena BPP tumbuh lebih cepat dari pendapatan, laba bruto hanya meningkat 12,65%. Selanjutnya ada laba usaha. Di 2021 hingga 2022 itu meningkat signifikan sebesar 17,94%. Di 2022 hingga 2023 meningkat sebesar 49,83%. Dan di 2023 hingga 2024 yaitu perusahaan mengalami penurunan sebesar minus 15,94%. Lalu ada laba sebelum pajak penghasilan. Di 2021 hingga 2022 itu melonjak sebesar 83,27%. 2022 hingga 2023 itu melonjak sebesar 191,48%. Dan di 2023 hingga 2024 itu turun sebesar minus 27,03%. Lalu ada beban pajak penghasilan. Di 2021 hingga 2022 itu meningkat signifikan sebesar 5,40%. Lalu di 2022 hingga 2023 melonjak sebesar 190,09%. Di 2023 hingga 2024 total beban pajak menurun sebesar 48,79%, berbanding terbalik dengan penurunan laba sebelum pajak. Lalu ada laba tahun berjalan. Di 2021 hingga 2022 itu melonjak sebesar 166,69%. Di 2022 hingga 2023 itu melonjak sebesar 190,9%. Di 2023 hingga 2024 itu turun sebesar 17,29%.
Penurunan ini mencerminkan tingginya pertumbuhan beban pokok pendapatan. Oke, selanjutnya ada vertikal rasio dari laporan posisi keuangan. Di 2021, aset tidak lancar yang mendominasi sebesar 89,77%. Dan di bagian liabilitas ya, didominasi hutang jangka panjang sebesar 69,93%. Sedangkan ekuitasnya hanya sebesar 25,19%, menandakan struktur modal masih sangat berat pada utang dan mencerminkan fase pemulihan pasca pandemi. Di tahun 2022, aset tidak lancar tetap dominan, yaitu sebesar 86,30%. Sedangkan utang jangka panjangnya masih lebih besar dibanding utang jangka pendek ya. Di sisi ekuitas meningkat menjadi 28,11%, menggambarkan perbaikan likuiditas dan struktur pemodalan. Di tahun 2024, aset lancar mengalami penurunan yang signifikan ke angka 6,17%, sedangkan aset tidak lancarnya menaik jadi 93,83%. Utang jangka panjangnya juga mengalami penaikan dan utang jangka pendeknya mengalami penurunan menjadi 17,65%. Ekuitasnya meningkat ke angka 30,09%, menunjukkan penguatan ekuitas namun likuiditas semakin ketat. Di tahun 2024, aset lancar sedikit naik ke angka 4,87%, namun tetap masih dikatakan rendah gitu. Nah, aset tidak lancarnya masih sangat dominan, sedangkan utang jangka panjang turun ke 59,11%. Dan utang jangka pendeknya ada di angka 14,47%. Ekuitasnya sedikit menurun menjadi 29,89%, menandakan struktur modal mulai stabil meski likuiditas masih lemah. Oke, tren rasio dari PT Jasa Marga tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang menandakan aset jangka panjangnya itu masih sangat padat di angka 85-95%. Ya. Sedangkan likuiditasnya rendah namun wajar untuk bisnis tol, dan liabilitas jangka panjang mendominasi sebagai sumber pembiayaan. Lalu ekuitas menguat hingga 2023 namun sedikit melemah pada 2024. Hal tersebut menandakan struktur keuangan dari PT Jasa Marga ini kuat untuk bisnis jangka panjang tetapi memerlukan pengelolaan likuiditas dan utang yang hati-hati. Selanjutnya horizontal rasio yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya horizontal rasio yaitu metode yang membandingkan data keuangan dari beberapa periode untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan atau penurunan kinerja. Rumusnya itu nilai akhir dikurang nilai awal dibagi nilai awal dikali 100%. Di sini kami menganalisis income statement dari PT Jasa Marga, yaitu terdapat yang pertama pendapatan tol menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, akseleratif, dan konsisten. Meskipun ada sedikit perlambatan di 2023, pertumbuhan kembali kuat di 2024. Lalu pendapatan usaha menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat di awal, namun berakhir negatif. Pertumbuhan yang melambat di 2023 dan penurunan di 2024 menunjukkan adanya potensi volatilitas dan ketidakpastian dalam pendapatan non-inti. Lalu pendapatan konstruksi. Setelah penurunan di 2022, pendapatan konstruksi menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat agresif. Lalu ada total pendapatan menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat dan akseleratif dari tahun ke tahun. Lalu beban operasional menunjukkan tren kenaikan yang wajar dan cenderung mengikuti pertumbuhan pendapatan tol dengan titik efisiensi di tahun 2023. Lalu beban konstruksi menunjukkan tren peningkatan eksplosif setelah tahun 2022. Selanjutnya total beban pokok pendapatan menunjukkan
tren peningkatan yang cepat dan akseleratif, terutama didorong oleh aktivitas investasi konstruksi yang masif di 2023 dan 2024. Lalu laba bruto menunjukkan tren peningkatan yang kuat dan akseleratif. Namun laju pertumbuhan GPM kemungkinan menurun di tahun 2023 dan 2024 karena investasi konstruksi yang besar. Lalu selanjutnya ada penghasilan keuangan, menunjukkan volatilitas tinggi, yaitu turun di 2022, naik di 2023. Tren di 2024 adalah stabilisasi, menandakan manajemen kas atau setara kas yang lebih konsisten. Lalu penghasilan lain-lain sangat fluktuatif, yaitu lonjakan besar di 2024 dan 2022 dan 2024. Tren ini menegaskan bahwa penghasilan lain-lain tidak dapat diandalkan. Lalu ada beban umum dan administrasi menunjukkan upaya pengendalian yang efektif di 2023 setelah pertumbuhan eksplosif di 2022. Tren kenaikan di 2024 kembali ke tingkat yang lebih moderat dan berkelanjutan. Lalu ada beban lain-lain, terjadi peningkatan efisiensi atau penyelesaian masalah di 2023. Lalu ada beban pajak atas penghasilan keuangan. Ini relatif stabil dan berkorelasi positif dengan penghasilan keuangan. Lonjakan di 2024 menunjukkan adanya perubahan komposisi pada sumber penghasilan keuangan. Lalu keuntungan dari nilai wajar investasi. Asosiasi keuntungan di 2023 secara artifisial mendongkrak laba perusahaan dan tidak mencerminkan kinerja operasional berkelanjutan. Lalu keuntungan dari pelepasan investasi menurun sejak 2022. Lalu ada kerugian dari nilai wajar investasi jangka pendek bersifat non-berulang. Tekanan kerugian ini berhasil dilepas di tahun 2024. Lalu ada laba usaha sangat dipengaruhi oleh item non-berulang di 2023 jika dinilai dari kinerja inti penurunan 2024 hanyalah penyesuaian akuntansi. Lalu biaya keuangan, perusahaan berhasil melakukan penghematan biaya utang yang substansial di 2022 dan 2023. Lalu bagian laba asosiasi terjadi transformasi dari rugi 2021 menjadi sumber laba yang stabil dan tumbuh di 2022 sampai 2024. Lalu ada laba sebelum pajak menunjukkan pertumbuhan eksplosif di 2022 dan 2023. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan. Di 2022 mengalami kenaikan beban pajak ini, lalu di 2023 menunjukkan penurunan drastis. Di 2024 mencatatkan perubahan ekstrim, yaitu pendapatan pajak tangguhan yang sangat mendorong laba. Lalu total beban pajak turun drastis dari 2023. Yang terakhir adalah laba bersih, melonjak tajam pada 2022 berkat kinerja operasional yang kuat dan efisiensi biaya. Lalu lonjakan laba di 2023 sebagian besar terdistorsi oleh keuntungan non-operasional signifikan dari investasi. Pada 2024, laba menurun normal. Selanjutnya itu Statement of Financial Position, rumusnya perubahan absolut itu nilai periode saat ini dikurang nilai periode dasar. Perubahan persentasenya itu perubahan absolut dibagi nilai periode dasar dikali 100. Untuk aset tidak lancarnya itu 2021 sampai 2022 turun moderat sekitar minus 4%. Terutama karena penurunan kas dan setara kasnya itu minus 24% dan piutang lain-lainnya itu minus 39%. Ini menunjukkan penggunaan kas yang lebih besar atau pengelolaan piutang yang baik. Di tahun 2022 sampai 2023, lonjakan signifikan 35%. Kenaikan ini didominasi oleh hak pengusahaan jalan tol plus 68%, mengkonfirmasi dimulainya investasi besar-besaran di proyek infrastruktur baru. Di tahun 2023 sampai 2024 terus bertumbuh plus 9% didukung oleh kelanjutan kenaikan hak pengusahaan jalan tol.
Selanjutnya itu aset lancar. Tahun 2021 sampai 2022 turun 12% didorong oleh penurunan aset tetap neto dan investasi jangka panjang pada entitas nasional. Di tahun 2022 sampai 2023 turun tajam minus 23%, terutama karena penggunaan besar pada kas dan setara kas itu minus 47% untuk membiayai ekspansi atau pembiayaan utang. Di tahun 2023 sampai 2024 mulai pulih plus 12%, didorong oleh kenaikan drastis pada piutang lain-lain, plus 34,8%. Selanjutnya itu ada liabilitas. Liabilitas jangka pendeknya itu 2021 sampai 2022 turun moderat sekitar minus 4%, terutama karena penurunan kas dan setara kas minus 24% dan piutang lain-lain minus 39%. Ini menunjukkan penggunaan kas yang lebih besar atau pengelolaan piutang yang baik. Di tahun 2022 sampai 2023 melejit 88%, didorong oleh utang bank jangka pendek yang naik fantastis. 1.483% ini mengidentifikasikan kebutuhan dana cepat untuk membiayai proyek atau penyesuaian utang jatuh tempo. Di tahun 2023 sampai 2024, penurunan 11% didorong oleh penurunan tajam pada utang bank jangka pendek, minus 87%. Ini menunjukkan perusahaan berhasil melunasi atau merestrukturasi pinjaman jangka pendek yang ditarik pada tahun 2023. Liabilitas jangka panjang 2021 sampai 2022 turun 10%, menunjukkan pelunasan atau reklasifikasi utang jangka panjang atau obligasi dan utang bank. Di tahun 2022 sampai 2023 naik 14% melalui peningkatan utang bank jangka panjang dan utang obligasi, sejalan dengan pembiayaan proyek infrastruktur. Di tahun 2023 sampai 2024, kenaikan moderat plus 3% menunjukkan kelanjutan pendanaan proyek jangka panjang. Lalu di bagian ekuitasnya, tahun 2021 sampai 2022 hanya naik sedikit plus 0,5%, menunjukkan bahwa laba bersih yang diperoleh hampir habis digunakan untuk menutupi dampak perubahan ekuitas lainnya atau distribusi dividen. Di tahun 2022 sampai 2023, kenaikan ini didominasi oleh penambahan tambahan modal di setor plus 500% dan peningkatan tajam pada kepentingan non-pengendali plus 590%. Di tahun 2023 sampai 2024, pertumbuhan ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, didorong oleh akumulasi saldo laba dan peningkatan nilai kepentingan non-pengendali. Selanjutnya materi yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada liquidity ratios. Istilah liquidity menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Secara umum, perusahaan dengan likuiditas yang lebih besar akan lebih mudah membayar tagihannya dan lebih kecil kemungkinannya menjadi insolven atau gagal bayar. Fokus analisis di liquidity ratio di sini ada current ratios, quick ratios, dan cash ratio. Boleh di next. Yang pertama, current ratio. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumusnya itu aktiva lancar dibagi utang lancar. Di PT Jasa Marga ini, pada tahun 2021, current rasionya itu sebesar 0,86. Perusahaan hanya memiliki 0,86 rupiah aset lancar untuk setiap 1 rupiah utang lancar. Artinya aset lancar belum cukup menutup kewajiban jangka pendek. Lalu di 2022 sebesar 1,03, rasio ini meningkat dari tahun sebelumnya. Perusahaan kini tepat berada di atas ambang aman, sehingga aset lancar cukup untuk menutup kewajiban lancar. Lalu di tahun 2023, ini sebesar 0,35.
terjadi penurunan yang sangat tajam dari 1,03 ke 0,35. Perusahaan hanya memiliki 35% aset lancar dari total utang lancar. Ini mencerminkan kondisi likuiditas yang sangat lemah. Lalu di tahun 2024 sebesar 0,34, ini masih berada pada level yang sangat rendah, sedikit turun dari tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya ada perbandingan dengan rata-rata industri. Untuk current ratio, pada tahun 2021 jasa marga sebesar 0,86 masih di bawah industri senilai 1,31. Berarti aset lancar belum cukup menutupi kewajiban jangka pendek. Lalu pada tahun 2022 jasa marga senilai 1,03 membaik namun tertinggal dari industri, yaitu 1,76. Likuiditas setara utang lancar tapi belum sekuat standar pasar. Di tahun 2023 jasa marga sebesar 0,35 turun drastis di bawah industri, yaitu 1,61. Kemampuan melunasi kewajiban lancar memburuk secara signifikan. Lalu di tahun 2024 jasa marga sebesar 0,34 tetap rendah dibanding industri yang sebesar 1,52, menunjukkan masalah likuiditas jangka pendek yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada quick ratio, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Rumusnya itu current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. PT Jasa Marga ini di tahun 2021 sebesar 0,85. Perusahaan memiliki 0,85 rupiah aset cepat untuk setiap 1 rupiah utang lancar. Ini berarti kemampuan bayar tanpa persediaan masih kurang, namun tidak terlalu jauh dari angka aman. Lalu di tahun 2022 sebesar 1,02, rasio ini meningkat. Perusahaan sekarang mampu membayar utang lancar tanpa harus menjual persediaan, menunjukkan peningkatan likuiditas yang baik. Di tahun 2023 sebesar 0,34, ini rasio ini turun sangat tajam dari 1,02 ke 0,34. Perusahaan hanya memiliki 34% aset cepat untuk menutupi kewajiban lancar. Lalu di tahun 2024 sebesar 0,33, hampir sama dengan tahun sebelumnya dan tetap sangat rendah. Lalu selanjutnya ada perbandingan dengan rata-rata industri. Untuk quick ratio di tahun 2021 jasa marga sebesar 0,85 di bawah industri yang 1,21. Kemampuan memenuhi utang lancar dengan aset liquid masih kurang kompetitif. Di tahun 2022 jasa marga sebesar 1,02 menguat namun masih di bawah industri, yaitu 1,48. Likuiditas membaik meski belum setara standar rata-rata. Di tahun 2023 jasa marga sebesar 0,34 anjlok jauh di bawah industri yang sebesar 1,30. Likuiditas segera memburuk tajam dan berada di level sangat rendah. Di tahun 2024 jasa marga sebesar 0,34 tetap rendah dibanding industri yang sebesar 1,23. Indikasi kesulitan membayar kewajiban jangka pendek tanpa aset non-liquid. Selanjutnya, cash rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumusnya cash atau cash equivalent dibagi current liabilities. Untuk 2021 sebesar 52,26%, perusahaan mampu menutupi lebih dari setengah kewajiban lancar dengan kas. Ini menunjukkan posisi kas yang cukup kuat meskipun belum ideal. Di 2022 sebesar 69,42%. Rasio ini meningkat cukup besar dari 52% menjadi 69%, menunjukkan cadangan kas perusahaan sangat baik. Di tahun 2023 sebesar 34,94%, terjadi penurunan signifikan dari 69% menjadi hanya 35%. Posisi kas melemah meskipun perusahaan masih dapat menutupi sekitar sepertiga kewajiban lancar. Lalu di 2024 sebesar 33,66%.
level kas hampir sama dengan tahun 2023. Lalu selanjutnya ada perbandingan dengan rata-rata industri untuk cash ratio. Di tahun 2021, jasa marga sebesar 52,26%, di bawah rata-rata industri yang 64%. Likuiditas cukup namun belum optimal. Di tahun 2022, jasa marga sebesar 69,42%, meningkat namun tertinggal dari industri yang sebesar 103%, belum mencapai posisi ideal kas melebihi utang lancar. Di tahun 2023, jasa marga sebesar 34,94%, anjlok jauh di bawah industri yang sebesar 92%. Ketersediaan kas menurun drastis untuk melunasi utang segera. Di tahun 2024, jasa marga sebesar 33,66%, tetap rendah dibanding industri yang sebesar 75%. Risiko likuiditas tinggi karena ketergantungan pada aset non-kas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang activity ratio, yaitu mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset sehari-hari, termasuk pengelolaan persediaan, piutang, utang, dan efisiensi aset. Semakin tinggi perputaran dan semakin singkat periode penagihan, pembayaran menandakan operasional yang semakin efisien. Yang pertama, kita akan menganalisis yaitu inventory turnover ratio. Berdasarkan data, perputaran persediaan mengalami peningkatan signifikan dari 2021 hingga 2024. Pada 2021, inventory turnover berada di angka 62,75 kali, lalu meningkat menjadi 77,1 di 2022. Kinerja ini terus membaik pada 2023 dan mencapai 130 kali pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin cepat memanfaatkan persediaannya dalam proses operasional. Berikut adalah perbandingan dengan rata-rata industri lain. Di 2021, rasio perusahaan 62,75 sudah hampir 2 kali lipat rata-rata industri, menandakan efisiensi awal yang superior. Di 2022, meskipun kedua rasio meningkat, perusahaan tetap mempertahankan keunggulannya secara signifikan di atas rata-rata industri. Di 2023, perusahaan mencatat peningkatan paling tajam, yaitu 113,33, melebarkan kesenjangan performa secara drastis dibandingkan rata-rata industri. Lalu di 2024, keunggulan ini dipertahankan dengan rasio perusahaan mencapai 130,00, hampir 2 kali lipat rata-rata industri. Selanjutnya ada average age of inventory, yaitu sejalan dengan meningkatnya kecepatan perputaran persediaan, average age of inventory menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Rata-rata persediaan berada selama 5,8 hari pada 2021, kemudian berkurang menjadi 4,7 hari pada 2022. Angka ini kembali turun menjadi 3,2 hari pada 2023 dan mencapai 2,8 hari pada 2024. Turunan ini menunjukkan bahwa persediaan tidak lama mengendap, sehingga mencerminkan peningkatan efisiensi operasional perusahaan. Berikut ada perbandingan dengan rata-rata industri. Di 2021, average age of inventory PT Jasa Marga sebesar 5,82 hari, jauh lebih rendah dibanding rata-rata industri. Di 2022, angka Jasa Marga turun menjadi 4,74 hari, tetap lebih efisien dibanding industri. Di 2023, average age of inventory Jasa Marga kembali menurun ke 3,22 hari, sementara industri berada di 6,23 hari. Perusahaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam perputaran persediaan. Di 2024, Jasa Marga mencapai 2,81 hari, lebih cepat dari rata-rata industri 5,47 hari. Ini menegaskan bahwa perusahaan secara konsisten lebih efisien sepanjang periode 2021 hingga 2024. Selanjutnya ada average collection period, yaitu menunjukkan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang. Angka ini turun signifikan dari 77,6 hari pada 2021 menjadi 37,1 hari pada 2022, kemudian 22,3 hari pada 2023, dan semakin efisien menjadi 15,3 hari pada 2024. Penurunan ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempercepat proses penagihan. Selanjutnya ada perbandingan dengan rata-rata industrinya. Pada 2021, PT Jasa Marga memiliki average collection period 77,60 hari
lebih cepat dibanding rata-rata industri. Di 2022, periode penagihan jasa marga menurun signifikan menjadi 37,11 hari, jauh di bawah industri. Di 2023, angka kembali membaik menjadi 22,31 hari, sementara industri berada pada 45,34 hari. Perusahaan semakin cepat mengumpulkan piutangnya dibanding rata-rata. Lalu di 2024, jasa marga mencapai 15,32 hari, jauh lebih rendah daripada industri 35,33 hari, menandakan proses penagihan yang semakin efektif dan efisien. Lalu ada average payment period, memperlihatkan seberapa cepat perusahaan membayar kewajiban kepada pemasok. Periode pembayaran juga semakin cepat dari 15,9 hari di 2021 menjadi 11,3, lalu 4,6 hari, dan 3,4 hari pada 2024. Hal ini menandakan bahwa manajemen kas yang sehat dan komitmen perusahaan menjaga hubungan baik dengan pemasok dalam mendukung kelancaran operasional jalan tol. Lalu ada perbandingan dengan rata-rata industrinya. Di 2021, PT Jasa Marga memiliki average payment period sebesar 15,91 hari, jauh lebih cepat dibanding rata-rata industri. Di 2022, pada tahun 2022, waktu pembayaran jasa marga menurun menjadi 11,31 hari, sementara rata-rata industri berada di 55,24 hari. Lalu di 2023, kinerja kembali membaik dengan APP turun menjadi 4,64 hari, sedangkan industri berada di 50,32 hari. Perusahaan menunjukkan kemampuan yang semakin kuat dalam mempercepat proses pembayaran kepada kreditur dibanding standar industri. Di 2024, jasa marga mencapai tingkat efisien tertinggi dengan APP hanya 3,40 hari, jauh di bawah rata-rata industri 45,66 hari. Ini menandakan proses pembayaran yang semakin optimal dan manajemen kas yang sangat efektif. Lalu yang terakhir ada total asset turnover, yaitu total asset turnover meningkat secara konsisten dari 0,15, 0,17, 0,19 hingga 0,21 pada 2024. Ini menunjukkan bahwa jasa marga semakin efektif memanfaatkan asetnya, termasuk infrastruktur jalan tol untuk menghasilkan pendapatan. Dan perbandingan dengan rata-rata industrinya sebagai berikut. Di 2021, PT Jasa Marga memiliki total aset turnover sebesar 0,15, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Di 2022, rasio meningkat menjadi 0,17, namun industri berada di 0,27. Meskipun terjadi perbaikan, selisih yang cukup besar menunjukkan bahwa pemanfaatan aset jasa marga masih belum seefektif kompetitor di industri. Di 2023, kinerja terus membaik dengan total aset turnover mencapai 0,19, sementara rata-rata industri berada di 0,24. Lalu pada 2024, rasio meningkat lagi sebesar 0,21, mendekati rata-rata industri 0,22. Gap antara perusahaan dan industri semakin kecil, menandakan bahwa pemanfaatan aset jasa marga semakin efisien dari tahun ke tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada debt ratio, di mana rasio ini yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi debt ratio tersebut, berarti ketergantungan pada utang semakin besar dan risiko keuangannya meningkat. Sedangkan semakin rendah rasio ini menunjukkan struktur pendanaan yang lebih aman. Pertama, di sini saya menganalisis debt asset ratio, di mana di tahun 2021 tergolong cukup tinggi dengan angka 74,81%, sehingga risiko keuangan perusahaan pada tahun ini juga relatif tinggi. Lalu tahun 2022 dengan angka 71,89%, meskipun tinggi, namun arah trennya ini tetap positif. Lalu pada 2023 dengan angka 68,91% menandakan peningkatan kesehatan keuangan karena proporsi utang terhadap aset semakin kecil. Lalu pada tahun 2024 dengan debt asset ratio di bawah 60%, perusahaan mulai masuk kategori lebih sehat dan lebih aman secara finansial. Selanjutnya ada perbandingan dengan rata-rata industri, di mana debt asset ratio pada 2021 yaitu menandakan leverage tinggi, yaitu risiko finansialnya besar. Di 2022 dia mulai membaik, tapi masih terlalu bergantung pada utang. Di 2023 trennya menurun, namun masih di atas standar industri. Dan di 2024 struktur modal jauh lebih sehat dengan risiko yang menurun.
Selanjutnya ada debt to equity ratio, di mana hasil analisis yang saya lakukan di 2021 dengan angka 2,97, tingkat risiko finansial cukup tinggi karena kewajiban lebih besar dari pemilik modal. Lalu di 2022 dengan angka 2,56, perusahaan sedikit lebih stabil dibanding tahun sebelumnya. Lalu di 2023 dengan angka 2,32, struktur modal perusahaan mulai lebih sehat meskipun masih tinggi di atas 2, dan di 2024 dengan angka 1,45 menunjukkan risiko keuangan sudah jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada perbandingan dengan rata-rata industri, di mana di tahun 2021 menggambarkan leverage lebih rendah dari industri dengan posisi ekuitas lebih kuat. Lalu di 2022 struktur modalnya semakin membaik. Di 2023 pengendalian utang semakin efektif, dan di 2024 ketergantungan utang sangat kecil, paling sehat dalam periode analisis. Selanjutnya ada time interest earned, di mana hasil analisis kami di 2021 dengan angka 1,49 yang menunjukkan kemampuan yang sangat minim dalam menutupi beban bunga. Lalu di 2022 dia naik 1,90, kemampuan perusahaan dalam menanggung bunga mulai lebih baik meskipun masih tergolong rendah. Lalu di 2023 dia melonjak di angka 3,15, menunjukkan kondisi operasional yang jauh lebih sehat, dan di 2024 sedikit menurun disebabkan EBIT lebih rendah dibanding 2023 dan beban bunga naik sedikit. Next. Lalu ada perbandingan dengan rata-rata industri. Di 2021 perusahaan mampu menutup bunga dengan cukup baik. Lalu di 2022 kemampuan biaya bunga yang semakin kuat, dan di 2023 kinerja operasional sangat kuat dengan risiko gagal bayarnya rendah, dan di 2024 tetap unggul dalam menanggung beban bunga. Lalu ada fixed payment coverage ratio, di mana hasil analisisnya itu di 2021 dengan angka 0,66, perusahaan secara ekonomi tidak mampu menutup fixed payment tanpa dukungan pendanaan baru. Lalu di 2023 dengan angka 0,93, di mana perusahaan hampir mampu menutup biaya tetap, namun masih rentan terhadap pelemahan pendapatan atau kenaikan biaya modal. Lalu di 2023 dengan angka 1,92 yang EBIT-nya itu meningkat secara signifikan, dan di 2024 dia menurun di angka 0,69 akibat ekspansi pembiayaan besar melalui utang baru dan atau lease baru. Perbandingan dengan rata-rata industri, di mana 2021 ini PT Jasa Marga memiliki kemampuan pembayaran yang rendah. Lalu di 2022 meningkat tapi belum mencapai standar industri. Lalu di 2023 performa terbaik dan kemampuan yang sangat kuat. Dan di 2024 menurun kembali sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk PT Jasa Marga sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada profitability ratio, yaitu kelompok rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional, aset maupun ekuitas yang dimilikinya. Yang pertama ada common size dari total pendapatan dengan pos-pos, yaitu pendapatan tol, pendapatan usaha lainnya, dan pendapatan konstruksi. Di 2021, pendapatan tol mendominasi sebesar 71,11%, menunjukkan ketergantungan kuat pada bisnis inti. Sedangkan pendapatan usaha lainnya hanya 6,53%, dan konstruksi atau pendapatan konstruksi di 22,37%, menandakan diverifikasi masih minim dan kontribusi konstruksi bersifat tidak berulang. Di 2022, pendapatan tol mengalami kenaikan, dan hal ini mencerminkan pemulihan mobilitas dan kenaikan trafik. Sedangkan pendapatan usaha lainnya naik ke 8,07%, dan pendapatan konstruksi turun ke 16,89%, menunjukkan fokus lebih besar pada operasional inti.
Di 2023, pendapatan tol mengalami penurunan akibat lonjakan pendapatan konstruksi. Sedangkan pendapatan usaha lainnya relatif stabil, menunjukkan besarnya aktivitas konstruksi menggeser dominasi bisnis tol. Di 2024, pendapatan tol mengalami penurunan dan pendapatan usaha juga mengalami penurunan, sedangkan pendapatan konstruksi mengalami peningkatan signifikan ke 34,75%, menunjukkan ketergantungan tinggi pada aktivitas pembangunan internal. Tren pada analisis periode ini menunjukkan proporsi pendapatan tol terus menurun sejak 2022, sedangkan konstruksi atau pendapatan konstruksi semakin dominan dan membuat struktur pendapatan kurang stabil. Lalu pendapatan usaha lainnya tetap kecil dan belum menjadi sumber deverifikasi yang kuat. Selanjutnya ada gross profit margin. Di sini rumus yang digunakan ada gross profit dibagi total revenue dikali 100. Di 2021 menunjukkan efisiensi biaya yang masih terjaga dan laba kotor yang solid. Di 2022 menggambarkan peningkatan efisiensi operasional. Dan di 2023 terjadi tekanan pada laba kotor akibat potensi kenaikan beban pokok, biaya pemeliharaan, atau dampak inflasi. Di 2024, margin terendah dari 4 tahun terakhir, menandakan tekanan biaya yang meningkat atau perubahan struktur pendapatan. Trennya itu GPM cenderung menurun, menunjukkan tekanan pada margin laba kotor, sehingga perusahaan perlu memperkuat efisiensi biaya agar profitabilitas kotor lebih stabil. Untuk perbandingan dengan rata-rata industrinya, di tahun 2021, GPM Jasa Marga lebih rendah dari industri, menandakan dikarenakan biaya pokoknya relatif tinggi. Di 2022 mengalami peningkatan, namun masih tertinggal dari rata-rata industri. Di 2022 mengalami peningkatan namun masih tertinggal dari rata-rata industri. Di 2023 menurun dan tetap di bawah industri. Di 2024 terus menurun dan semakin jauh dari industri. Tren perbandingannya itu GPM Jasa Marga konsisten berada di bawah rata-rata industri, mencerminkan struktur biaya operasional dan konstruksi yang lebih berat. Selanjutnya operating profit margin dengan rumus operating profit dibagi total revenue dikali 100. Di 2021 menunjukkan laba operasional yang kuat pasca pandemi. Di 2022 menggambarkan peningkatan efisiensi operasional sehingga laba operasional naik. Di 2023 menjadi margin tertinggi, mencerminkan efisiensi operasional yang sangat baik. Di 2024 mengalami penurunan tajam akibat tekanan biaya. Tren dari OPM Jasa Marga meningkat kuat hingga 2023 berkat efisiensi operasional dan pertumbuhan pendapatan, namun mengalami penurunan pada 2024 akibat tekanan biaya, sehingga stabilitas margin operasi masih perlu diperkuat. Perbandingan dengan rata-rata industrinya di tahun 2021 jauh di atas industri dikarenakan efisiensi operasionalnya sangat baik. Di 2022 stabil dan tetap unggul dibanding rata-rata industri. Di 2023 mencapai puncaknya nih dari periode analisis ini dan jauh melampaui rata-rata industri. Di 2024 menurun dan berada di bawah rata-rata industri. Jadi OPM dari Jasa Marga jauh lebih unggul dari rata-rata industri dengan capaian 44 sampai 53% pada tahun terbaiknya, menunjukkan efisiensi operasional yang sangat baik. Selanjutnya ada net profit margin dengan rumus net income dibagi total revenue dikali 100. Di 2021, laba bersih masih tipis akibat beban bunga dan beban operasional yang tinggi pasca pandemi. Di 2022 terjadi perbaikan signifikan pada efisiensi biaya dan pengelolaan bahan sehingga laba bersih meningkat tajam. Di 2023 marginnya tertinggi, mencerminkan kondisi finansial yang sehat. Di 2024 mengalami penurunan karena tekanan biaya operasional dan beban keuangan.
meski pendapatan totalnya meningkat. Trennya itu NPM dari Jasa Marga tumbuh kuat hingga 2023 karena peningkatan profitabilitas bersih dan efisiensi biaya. Namun turun kembali pada 2024 akibat tekanan beban usaha, pembiayaan, dan faktor eksternal sehingga menjaga konsistensi margin menjadi tantangan utama. Perbandingannya dengan rata-rata industri di 2021 jauh di bawah rata-rata industri. Di 2022 mengalami peningkatan namun belum melampaui rata-rata industri. Di 2023 melonjak dan melampaui rata-rata industri secara signifikan. Di 2024 menurun dan kembali berada sedikit di bawah rata-rata industri. Trennya itu PT Jasa Marga berada di bawah industri pada tahun 2021 hingga 2022, tapi melampauinya pada 2023 dan turun kembali di 2024, mencerminkan performa yang kompetitif tapi belum stabil. Selanjutnya ada earning per share. Rumusnya menggunakan net income dikurang preferred dividends dibagi weighted average number of common shares outstanding. Tapi di sini nggak dihitung ulang, tapi diambil langsung dari laporan keuangan Jasa Marga. Di 2024 nilainya ini masih rendah karena dampak pemulihan pasca pandemi. Di 2021 dia masih rendah karena dampak pemulihan pasca pandemi. Di 2022 meningkat signifikan seiring pemulihan operasional dan pertumbuhan laba bersih. Di 2023 tertinggi dalam periode analisis ini, mencerminkan profitabilitas sangat kuat dan efisiensi biaya yang optimal. Di 2024 mengalami penurunan karena tekanan biaya. Trennya itu EPS meningkat kuat hingga 2023 menunjukkan nilai bagi pemegang saham, tapi menurun pada 2024 sehingga profitabilitas tidak sekuat tahun sebelumnya. Perbandingannya dengan rata-rata industri di 2021 berada di bawah rata-rata industri. Dikarenakan laba per sahamnya yang masih relatif rendah. Di 2022 meningkat signifikan, namun masih di bawah rata-rata industri. Di 2023 melonjak tajam dan melampaui rata-rata industri. Di 2024 menurun dan kembali sedikit di bawah rata-rata industri. Tren perbandingannya itu, EPS Jasa Marga jauh di bawah rata-rata industri, namun melonjak tajam pada 2023. Dan pada 2024, EPS-nya sedikit menurun, menunjukkan peningkatan laba yang baik, tapi belum stabil. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Rumusnya net income dibagi total aset dikali 100. Di 2021 ini dia menunjukkan efektivitas penggunaan aset yang sangat rendah karena masa pemulihan pasca pandemi membuat profitabilitas belum optimal. Di 2022, efisiensi penggunaan aset meningkat seiring perbaikan kinerja operasional dan kemampuan menghasilkan laba yang lebih baik. Di 2023, pemanfaatan aset sangat baik dengan laba tumbuh lebih cepat dibanding penurunan asetnya. Di 2024 mengalami penurunan akibat tekanan laba bersih atau kenaikan aset yang tidak diikuti peningkatan laba secara operasional. Trennya itu ROA meningkat kuat hingga 2023 lalu menurun pada 2024, menandakan efektivitas aset membaik namun belum stabil. Perbandingannya dengan rata-rata industri di 2021 dia masih jauh di bawah rata-rata industri, dan di 2022 mengalami peningkatan namun masih di bawah rata-rata industri. Di 2024 melampaui rata-rata industri, menandakan efektivitas aset yang mulai membaik. Di 2024 terjadi penurunan dan hampir setara dengan rata-rata industri. Trennya itu Jasa Marga cenderung di bawah rata-rata industri karena sifat bisnisnya yang padat aset. Namun peningkatan pada 2022 hingga 2023 menunjukkan perbaikan efektivitas pemanfaatan aset. Selanjutnya ada return on equity. Untuk rumusnya ada net income attributable to owners of the parent dibagi total equity attributable to owner of the parent dikali 100.
Di 2021 pengembalian modal pemegang saham masih rendah karena profitabilitas belum kuat pasca pandemi. Di 2022, kemampuan menghasilkan laba dari ekuitas meningkat, mencerminkan pengelolaan modal yang lebih efisien. Di 2023, dia menjadi yang tertinggi sepanjang periode analisis ini, menunjukkan profitabilitas yang kuat. Di 2024 mengalami penurunan, namun tetap lebih baik daripada tahun 2021. Nah, trennya itu ROE mengalami peningkatan signifikan hingga 2023 sebelum melemah pada 2024, tetapi tetap menunjukkan potensi profitabilitas yang baik. Perbandingan ROE PT Jasa Marga dengan rata-rata industri di 2021 dia itu lebih tinggi dari rata-rata industri, menandakan pengelolaan ekuitasnya yang cukup baik. Di 2022 meningkat signifikan dan jauh di atas rata-rata industri. Di 2023 sangat tinggi dikarenakan kinerja ekuitasnya sangat optimal. Sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan tapi tetap lebih unggul dibanding rata-rata industri. Trennya itu PT Jasa Marga ROE-nya jauh melampaui rata-rata industri dengan perbedaan 5-7%, menandakan efektivitas tinggi dalam mengelola ekuitas dan leverage yang mendukung peningkatan return bagi pemegang saham. Next, ada market ratio. Market ratio itu digunakan untuk menilai bagaimana pasar menilai kinerja dan prospek suatu perusahaan melalui harga sahamnya. Rasio ini membantu investor memahami apakah saham suatu perusahaan sedang berada pada kondisi undervalue atau murah atau overvalue atau mahal atau dinilai wajar oleh pasar. Next-nya itu ada price earning ratio, P atau E ratio. Di tahun rumusnya itu price earning per share, market value per share dibagi earnings per share. Pada tahun 2021, P atau E ratio PT Jasa Marga sebesar 17,48. Nilai ini menunjukkan optimisme pasar yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan dan kinerja perusahaan, sehingga investor bersedia membayar harga saham yang lebih tinggi dibandingkan laba per sahamnya. Di tahun 2022, pada tahun 2022, P atau E ratio menurun menjadi 7,88. Penurunan ini mencerminkan sikap investor yang lebih berhati-hati terhadap kondisi pasar, meskipun perusahaan masih mampu menghasilkan laba yang stabil. Pada tahun 2023, perusahaan Jasa Marga itu kembali turun menjadi 5,20. Nilai ini mengindikasikan bahwa saham Jasa Marga berada pada kondisi relatif murah atau undervalue, sehingga berpotensi menarik bagi investor yang berorientasi pada nilai. Pada tahun 2024, P atau E ratio meningkat menjadi 6,54. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan, meskipun valuasi saham masih tergolong rendah dan menarik bagi investor. Next-nya itu perbandingan dengan rata-rata industri. Tahun 2021, P atau E PT Jasa Marga sebesar 17,48, sedangkan rata-rata industri berada di 20,67. Hal ini menunjukkan bahwa valuasi saham Jasa Marga masih lebih rendah dibandingkan industri, sehingga saham tergolong relatif murah meskipun prospek pertumbuhan perusahaan dinilai cukup baik. Pada tahun 2022, PE ratio Jasa Marga turun tajam menjadi 7,88, sementara rata-rata industri sebesar 10,70. Kondisi ini mencerminkan penurunan kepercayaan pasar dan sikap investor yang lebih berhati-hati. Namun, karena masih berada di bawah industri, saham cenderung undervalue tahun 2023. P atau E Jasa Marga kembali menurun menjadi 5,20, jauh di bawah rata-rata industri sebesar 9,72. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pasar cukup berhati-hati terhadap prospek pertumbuhan laba perusahaan.
meskipun saham berada pada level valuasi yang sangat rendah. Pada tahun 2024, P atau E ratio jasa marga meningkat menjadi 6,54, sedangkan ratio rata-rata industri sebesar 9,88. Kenaikan ini mengindikasikan mulai adanya pemulihan sentimen investor meskipun valuasi saham masih lebih rendah dibandingkan industri secara keseluruhan. Selanjutnya itu market to book ratio. Rumusnya market price per saham per share dibagi book value per share. Tahun 2021, market book ratio PT Jasa Marga sebesar 1,370. Nilai ini menunjukkan bahwa saham diperdagangkan di atas nilai buku yang mencerminkan optimisme pasar terhadap prospek dan kinerja perusahaan di masa depan. Tahun 2022 turun menjadi 0,991. Penurunan ini menandakan bahwa harga saham berada mendekati, bahkan sedikit di bawah nilai buku, sehingga mencerminkan penurunan kepercayaan pasar dan sikap investor yang lebih berhati-hati. Tahun 2023 meningkat menjadi 1,267. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pasar mulai kembali percaya terhadap fundamental perusahaan, sehingga saham kembali dihargai di atas nilai bukunya. Di tahun 2024, kembali menurun menjadi 0,923. Nilai ini mengindikasikan bahwa saham kembali diperdagangkan di bawah nilai buku, yang dapat diartikan sebagai saham berpotensi undervalue atau pasar sedang mengantisipasi risiko yang lebih besar ke depan. Selanjutnya itu market to book ratio perbandingan dengan rata-rata industri. Di tahun 2021, market to book ratio PT Jasa Marga sebesar 1,370, sedangkan rata-rata industri mencapai 2,346. Hal ini menunjukkan bahwa valuasi saham Jasa Marga jauh berada di bawah rata-rata industri, sehingga pasar menilai nilai perusahaan masih relatif rendah dibandingkan perusahaan sejenis. Di tahun 2022, MBR Jasa Marga turun menjadi 0,991, sementara rata-rata industri sebesar 1,99. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saham diperdagangkan di bawah nilai buku dan kepercayaan investor melemah, sehingga valuasi saham semakin tertinggal dibandingkan industri. Di tahun 2023, MBR Jasa Marga meningkat menjadi 1,267, namun masih lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 2,071. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan persepsi pasar, meskipun investor masih menilai risiko perusahaan lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain di industri. Di tahun 2024, MBR Jasa Marga kembali menurun menjadi 0,923, sedangkan rata-rata industri meningkat menjadi 2,127. Hal ini menunjukkan bahwa valuasi saham semakin tertinggal dari industri dan mencerminkan melemahnya daya tarik saham di mata investor. Tren perbandingannya, market to book ratio Jasa Marga secara konsisten berada di bawah rata-rata industri, mencerminkan persepsi investor yang relatif rendah akibat tingginya beban investasi dan risiko finansial, meskipun sempat terjadi pemulihan pada tahun 2023. Baik, demikian pemaparan analisis rasio keuangan PT Jasa Marga yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat menambah pemahaman mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.